Memasuki masa kenormalan baru, Infobank Group kembali menghadirkan produk-produk jasa keuangan dan perbankan berbasis digital. Semua dipersembahkan untuk mendukung transformasi digital yang sedang dilakukan industri keuangan dan perbankan nasional. Infobank Institute menghadirkan produk-produk jasa konsultasi, in-house trading, workshop, public discussion, dan produk-produk e-learning lainnya. Biro Riset Infobank menyajikan produk-produk riset, analisis, mapping industri, dan outlook report. Infobank Event mempersembahkan event-event webinar, e-awarding, dan public communication berbasis digital. Infobank Publishing melakukan berbagai kegiatan publishing untuk mendukung kebutuhan publikasi dan komunikasi perusahaan, serta kebutuhan publik secara luas melalui Infobank Magazine, infobanknews.com, The Finance, dan The Asian Post. Infobank TV menyajikan liputan dan konten analisis mendalam terkait update industri keuangan dan perbankan. Semua bisa Anda dapatkan melalui Infobank Store. We analyze, you decide. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Fitur pada aplikasi Peduli Lindungi kini tersedia di 15 aplikasi platform digital. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan beberapa platform digital menyediakan fitur Peduli Lindungi di aplikasi mereka, yang akan tersedia bertahap di beberapa aplikasi mulai awal Oktober lalu. Alhasil, masyarakat pun mempertanyakan keamanan data mereka ketika memakai fitur Peduli Lindungi di beberapa aplikasi mitra tersebut. Lantas, bagaimana dengan jaminan keamanan data masyarakat mengingat data pada aplikasi Peduli Lindungi pernah bocor? Kita akan ulas bersama narasumber saya yang sudah hadir di Infobank Talk pada siang hari ini. Ada Ibu Siti Nadia Tarmizi, beliau merupakan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Selamat siang Ibu Nadia, kita berjumpa lagi Ibu. Sehat ya Bu? Selamat siang, Mbak Rizka. Senang ketemu lagi. Ketemu lagi kita ini untuk yang kesekian kalinya ya Bu, jangan bosen-bosen. Selain Ibu Nadia, telah hadir juga Bapak Pratama Persada selaku Ketua Lembaga Riset Cyber Indonesia. Selamat siang Pak Pratama. Apa Selamat kabar siang, Pak? Mbak Rizka, Ibu Nadia. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, mereka berdua akan melengkapi diskusi kita pada hari ini dengan tema platform digital terintegrasi ke Peduli Lindungi, bagaimana keamanan data. Dan inilah Infobank Talk selengkapnya bersama saya, Rizka Filana. Untuk pembuka, saya ingin ke Ibu Nadia terlebih dahulu. Bu Nadia, terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi ini, Bu, terintegrasi ke 15 platform digital. Ini diantaranya ada Gojek, Grab, Tokopedia, Traveloka, dan lain-lain begitu ya, Bu. Nah, ini sebenarnya tujuannya apa, Bu, dibuat seperti ini? Iya, jadi kita tahu ya bahwa kalau sekarang ini kan kondisi penanganan pandemi COVID-19 kita kan terus-menerus sudah membaik ya, Mbak Rizka ya. Jadi tentunya kalau kita melihat bahwa kasus konfirmasi positif terus turun, kemudian kematian juga sudah di bawah dari angka 50, tempat keterisian perawatan itu sudah di bawah dari 9%. Ini sudah menunjukkan sebenarnya kondisi kita jauh sudah lebih baik dan kita bisa
mengendalikan ya laju penularan di bulan Juli yang kita tahu kasusnya itu sampai dengan 54.000 dan kematian terakhir itu sekitar 2.000 kasus per hari. Nah, artinya dengan semakin membaiknya situasi COVID-19 tentunya akan ada kegiatan-kegiatan yang kita sudah bisa lakukan relaksasi ya, artinya kegiatan-kegiatan masyarakat dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Nah, tentunya kita tahu dengan adanya relaksasi PPKM ini pasti akan menimbulkan peningkatan mobilitas karena mau nggak mau orang bekerja, orang melakukan perdagangan, orang melakukan pariwisata, orang melakukan produksi, pasti akan terjadi peningkatan mobilitas. Nah, peningkatan mobilitas ini harus tetap diiringi dengan protokol kesehatan. Salah satu upaya untuk memastikan kita semua ini aman pada saat kita melakukan aktivitas di berbagai tempat publik tentunya adalah dengan kita memiliki suatu teknologi yang kita manfaatkan, yaitu dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi aplikasi Peduli Lindungi ini menjadi suatu aplikasi yang diharapkan bisa memastikan seseorang itu aman pada saat dia melakukan aktivitas di tempat-tempat publik. Karena kita tahu ya dengan aplikasi Peduli Lindungi itu kita akan bisa melihat di sekitar kita itu apakah ada kasus-kasus positif, kemudian kita juga akan bisa mendeteksi diri kita sendiri apakah kita itu memang boleh atau tidak melakukan aktivitas di tempat publik. Selain itu juga dengan aplikasi Peduli Lindungi seseorang yang memang tidak boleh melakukan aktivitas di tempat publik karena dia adalah kontak erat atau suspek COVID-19 ataupun juga seorang COVID positif yang sudah dinyatakan oleh laboratorium tetapi karena tidak bergejala dia merasakan seperti sehat-sehat saja ya Mbak Rizka, yang akhirnya kemudian masih beraktivitas di tempat publik. Nah, ini tentunya kita cegah dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi yang terintegrasi dengan hasil laboratorium, dengan kemudian hasil pelacakan, dan juga untuk ke depan itu berafiliasi dengan berbagai platform e-commerce lainnya untuk kemudahan aplikasi. Karena ini sudah terintegrasi di beberapa platform digital, sebenarnya urgensinya apa sih, Bu? Apa bedanya dengan kita install aplikasi Peduli Lindungi sendiri saja sama sekarang yang udah ada di beberapa aplikasi platform digital gitu, Bu? Ya, jadi sebenarnya ini aplikasi Peduli Lindungi ini kan terus berkembang ya kalau kita lihat ya, bahwa terus kita berusaha mendengar masukan, koreksi, dan berbagai input-input ya dari tentunya para pengguna. Ada beberapa hal misalnya yang mengatakan karena keterbatasan telepon genggam yang dimiliki, kemampuan telepon genggam yang dimiliki, sehingga kalau kemudian harus tambah-tambah lagi aplikasi, tambah berat gitu ya, tambah tidak memungkinkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya juga untuk lebih memudahkan ya, bahwa dengan Peduli Lindungi ini sebagai bagian dari gaya hidup kita ya, tentunya kita mengupayakan bagaimana Peduli Lindungi ini juga kemudian berintegrasi dengan layanan-layanan lainnya, termasuk tadi layanan-layanan yang berkolaborasi dengan Gojek, Grab ya. Jadi pada saat kita menggunakan atau masyarakat yang sudah memiliki aplikasi tersebut itu tidak harus kemudian setiap orang mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Kalau benefit lainnya selain tadi yang Ibu sudah sebutkan bahwa masyarakat nggak perlu repot-repot lagi nih, pasti kan punya nih salah satu platform digital, mereka pasti punya lah entah apapun itu gitu. Nah, adakah benefit lainnya Bu selain itu? Ya, tentunya ini memudahkan ya dengan adanya ekosistem teknologi digital ini, dia akan berjejaring dengan tadi rencananya akan ada 35 mitra dan tentunya ini akan bisa juga dikembangkan dengan mitra-mitra lainnya ya. Nah, artinya Peduli Lindungi ini menjadi suatu platform umum ya untuk kemudian sebenarnya dalam situasi pandemi COVID-19, karena sebenarnya kalau yang seperti pemesanan Traveloka, tiket itu kan sebenarnya murni adalah untuk layanan servis masyarakat. Tapi kalau Peduli Lindungi ini kan sebenarnya suatu aplikasi yang kita gunakan sebenarnya untuk memonitor protokol kesehatan maupun juga
tadi mengintegrasikan beberapa hal ya, termasuk seperti untuk pelacakan, kemudian fasilitas laboratorium, telemedicine, dan nanti kalau kita adalah pelaku perjalanan itu juga akan mudah pada saat melakukan pemesanan tiket, hasil laboratorium kita juga sudah terhubung dengan platform-platform digital ini. Oke, mungkin saya ingin ke Pak Pratama. Pak, ini kan aplikasinya terintegrasi ya, Pak. Artinya harus ada keamanan cyber yang harus diperketat begitu ya, mengingat banyak sekali kasus tentang hacking atau terjadi kebobolan data gitu. Nah, sebetulnya dengan adanya integrasi seperti ini, riskan ya, Pak, akan terjadi lagi kebocoran data sebetulnya. Nah, ini menurut Pak Pratama apa Pak yang harus dipertimbangkan lagi? Ini sebenarnya idenya sih sangat bagus sekali ini sebenarnya Kementerian Kesehatan. Saya terakhir ngomong sama Pak Setiaji, Bu Nadia gitu, awal Oktober kemarin, akhir September gitu. Pengguna Peduli Lindungi itu sekarang sudah sekitar 55 juta pengguna aktif harian. Kemudian ada 48 juta yang mendownload aplikasi ini, karena aplikasi ini kan bisa digunakan di mobile device dan di web application, ya kan. Nah, artinya banyak sekali nih yang sudah menggunakan aplikasi ini, dan ini kan aplikasi yang wajib kita miliki apabila kita mau mengakses fasilitas publik gitu. Artinya ketika rakyat Indonesia, masyarakat kita ingin mengakses fasilitas publik, mereka harus mengikuti syarat-syarat yang sudah diberikan pemerintah. Antara lain adalah vaksin. Nah, vaksin ini kan sertifikatnya disimpan di server aplikasi Peduli Lindungi gitu. Sehingga akhirnya bisa ketahuan tuh, ketrace. Awalnya kan memang aplikasi untuk ngetrace gitu. Apa namanya, orang yang sakit COVID gitu ya di rumah aja gitu. Kalau keluar ya harusnya bisa ketahuan sehingga orang-orang tidak berada di dekat orang yang sakit COVID itu gitu. Dan memang ketahuan kemarin beberapa, ada berapa ya Bu Nadia, ada sekitar 8.000 orang ternyata yang positif COVID itu masih keluar rumah gitu, masih mencoba mengakses fasilitas publik gitu. Jadi bisa ketahuan, bagus di situ gitu. Kemudian timbul masalah ketika aplikasi Peduli Lindungi ini yang awalnya tidak didesain untuk digunakan masyarakat secara berbarengan untuk mengakses fasilitas publik gitu, ternyata digunakan untuk mengakses fasilitas publik. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang yang pakai dalam waktu yang bersamaan. Akhirnya orang pada ngerasa lah lemot, kemudian error, tidak bisa login, kemudian ketika tidak bisa login dia keblokir sehingga harus nunggu 2 jam supaya bisa masuk lagi gitu. Padahal dia membutuhkan fasilitas publik itu, misalnya masuk belanja di mall atau naik kereta dan lain-lain gitu. Nah, pemerintah tanggap di sini. Sehingga akhirnya, oh ya kalau gitu ketika aplikasi Peduli Lindungi belum bisa melayani masyarakat dengan maksimal, begitu, akhirnya ya sudah kita integrasikan saja dengan aplikasi yang sudah eksis, kan kayak gitu. Karena yang dibutuhkan dalam aplikasi Peduli Lindungi itu kan hanya data vaksin sebenarnya. Masyarakat itu sudah vaksin belum, sehingga nanti akan kelihatan tuh warnanya ketika kita scan QR code, warna hijau, warna kuning, warna merah, atau warna hitam, ya kan. Nah, itu yang dipakai sebagai pas untuk kita masuk dalam fasilitas publik gitu. Idenya bagus, sistemnya juga menurut saya cukup bagus karena ada pertukaran API. API itu Application Programmable Interface. Jadi yang dipertukarkan itu hanya data yang di-request saja dari Peduli Lindungi. Jadi nggak diambil semuanya begitu, ya kan. Nah, kemudian jadi masalah adalah sebenarnya ketika kita melakukan pemberian akses kepada aplikasi luar begitu. Nah, kita harus hati-hati. Itu aja yang jadi masalah. Bagaimana supaya data yang ada di server aplikasi Peduli Lindungi ini benar-benar di-request diambil oleh masyarakat kita gitu. Karena untuk membuktikan itu susah loh. Karena apa? Karena misalkan Tokopedia, kemudian ada Grab, ada Gojek, kan mereka memiliki namanya API gateway gitu. Jadi mereka punya koneksi dari server database Peduli Lindungi masuk ke API gateway-nya aplikator ini, platform ini, kemudian baru di-share ke usernya mereka gitu. Nah, dari API gateway milik aplikator ini, platform ini, saya nggak tahu apakah Kemenkes atau Kominfo atau mungkin BSSN bisa melakukan pengecekan yang request itu benar-benar si masyarakat gitu, atau
si platform ini gitu. Karena begini, dalam sejarahnya, mohon maaf ini gitu, platform-platform yang terkoneksi itu juga memiliki histori yang tidak bagus tentang kebocoran data, misalkan Tokopedia, Traveloka, GoPay gitu. Itu pernah bocor dulunya gitu, ya kan? Sehingga harus dipastikan benar bahwa data yang terkoneksi ke platform-platform ini benar-benar bisa diamankan begitu dan benar-benar bisa diakses oleh masyarakat secara real gitu. Karena kalau misalkan ini sekarang ini masih belum terlalu banyak yang masuk server aplikasi Peduli Lindungi gitu. Tapi kalau nanti udah semua masyarakat Indonesia masuk ke situ, ini adalah data yang sangat berharga sekali gitu. Karena di situ ada NIK, ada nama lengkap gitu. Kemudian ada nomor handphone, ya kan. Kalau kita di NIK itu ada, kalau bisa kita tahu alamat dan lain-lain begitu. Nah, ini data yang sebenarnya banyak dicari oleh orang gitu. Oleh karena itu memang perlu dipastikan keamanannya gitu. Tapi untuk masyarakat menurut saya ini adalah langkah yang bagus gitu, sehingga tidak perlu terpaksa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang ternyata masih banyak kekurangannya gitu. Nah, itu yang pertama sebenarnya. Jadi kalau saya termasuk Terputus ya, Pak? Iya, sepertinya terputus. Terputus ya, Pak Pratama. Iya. Mungkin sambil menunggu Pak Pratama ya, Mbak Artikit. Jadi betul Silakan, sekali Ibu. ya, iya yang disampaikan oleh Pak Pratama tadi. Jadi integrasi dengan berbagai platform tadi pada prinsipnya adalah memudahkan ya, untuk kita memudahkan masyarakat. Karena kan kita juga mendengar ya, masyarakat ada yang mengatakan susah nih untuk mendownload aplikasi ini sendiri. Kemudian juga berat tadi ya, kemudian pada saat bersamaan orang mengakses, kemudian tiba-tiba servernya nggak siap ya. Jadi memang kita pada prinsipnya terus-menerus melakukan perbaikan ya terkait aplikasi Peduli Lindungi ini. Kemarin malah sempat juga ya Mbak Rizka ya, sempat ada situs palsu ya atau farming ya, yaitu http www.pedulilindungia, ada A-nya di belakang Peduli Lindungi. Iya, ada A-nya gitu ya. Nah, ini merupakan situs yang tadi dikatakan kita harus hati-hati karena seperti Pak Pratama sampaikan bisa mengumpulkan data-data pribadi kita. Nah, nih Pak Pratama yang sudah hadir. Silakan. Terputus ya, Pak. Jangan-jangan ada yang nggak senang sama ini nih, nggak senang sama diskusi kita nih, tiba-tiba nggak bercanda. Ya, dalam hal ini saya setuju dengan Kementerian Kesehatan ya, karena melakukan langkah yang menurut saya cukup bagus begitu, dengan mengetahui keinginan masyarakat bahwa emang ini kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan aplikasi yang stabil dan memang enak digunakan begitu. Tapi ya itu PR-nya, harus dicek bener ini. Nanti pasti Haji, Bu Nadia dengan BSSN gitu harus punya akses ke pemilik platform ini. Karena apa? Karena sebenarnya kan mereka juga nggak punya orang Indonesia banget gitu. Investornya juga banyak investor asing gitu. Ya kan? Boleh nggak kita mengakses API gateway mereka untuk melakukan audit kebenaran bahwa memang data yang ada di aplikasi Peduli Lindungi itu diakses oleh masyarakat, bukan diakses oleh si pemilik platform. Karena kalau diakses oleh si platformnya ini bahaya karena mereka bisa mengumpulkan data gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada masalah lagi nih sebenarnya selain dikoneksikan dengan 15 aplikasi yang ada gitu, yaitu ada wacana bahwa Peduli Lindungi mau dikonekkan dengan digital payment gitu. Nah, ini yang menurut saya idenya ini nggak pinter nih, nggak bagus, nggak boleh ini sebenarnya gitu. Kenapa? Karena aplikasi Peduli Lindungi ini kan memang didedikasikan untuk masyarakat gitu, ya kan? Pada dasarnya ini untuk melayani masyarakat, jangan dikomersilkan gitu. Apalagi kita melihat bahwa ternyata banyak kekurangan yang ada di aplikasi Peduli Lindungi ini. Untuk melayani core bisnisnya saja itu masih bermasalah. Bagaimana kalau misalkan itu nanti dikoneksikan dengan pembayaran digital, lebih bermasalah lagi, dan itu tidak boleh. Kenapa? Karena
aplikasi yang memiliki nilai ekonomi gitu, itu adalah merupakan option pilihan masyarakat. Tidak boleh dipaksakan masyarakat tuh harus menggunakan aplikasi itu. Nah, ini kan godaan sebenarnya. Godaan ketika user suatu aplikasi itu banyak gitu. Bayangkan ada 55 juta user gitu. Link aja gitu, aplikasi pembayaran dompet digital ya, link aja gitu. Untuk dapat 1 juta customer aja gitu. Itu yang duit yang dibakar itu ada mungkin puluhan miliar itu supaya bisa mendapatkan user yang sebanyak itu gitu. Begitu juga dengan Dana, dengan OVO, dengan GoPay. Kita tahu dulu ketika GoPay pertama-tama kali ada kan, bahkan kita naik Gojek aja bisa cuma 10.000 dari Depok ke Jakarta. Nggak logis, buat bensin aja kurang gitu. Kenapa? Ya supaya orang mau menggunakan aplikasi itu. Supaya si Gojek memiliki user yang banyak. Nah, ini aplikasi Peduli Lindungi nggak usah melakukan pembakaran duit, usernya sudah banyak banget gitu. Ya kan nanti ada ratusan juta usernya ini. Nah, itu yang jadi godaan sebenarnya. Makanya kemarin saya bilang di Aiman itu, saya bilang ini godaan syaiton ini, Mas gitu. Karena apa? Karena user yang banyak itu jangan dimanfaatkan menurut saya oleh pemerintah. Kalau pemerintah mau membuat aplikasi pembayaran digital yang bagus, kan ada link aja, gabungan antara BUMN, kembangkan aja situ gitu. Tapi jangan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang memang didedikasikan untuk kepentingan masyarakat. Itu loh Mbak Rizka gitu. Ya, Nah, jadi nanti artinya harus bahas lagi dipertimbangkan selanjutnya lagi nih ya, Pak. masalah data. Ya, gimana? Ya, jadi artinya harus dipertimbangkan lagi ya, Pak, karena memang tadi terkait perlindungan data juga mungkin ini Bu Nadia bisa menjawab. Apakah sebelumnya ini Bu sudah dikoordinasikan dengan lembaga terkait tadi seperti BSSN untuk menjamin nih keamanan data masyarakat? Iya, jadi tentunya pengembangan Peduli Lindungi ini sebagai aplikasi yang dibuat oleh pemerintah ya. Jadi betul tadi disampaikan oleh Pak Pratama bahwa ini sebenarnya adalah layanan publik ya, layanan publik yang sebenarnya lebih pada bagaimana layanan publik untuk kesehatan. Jadi kalau kita juga sempat ya mendengar bahwa aplikasi Peduli Lindungi sertifikat vaksin Pak Presiden bisa terbuka ya. Nah, ya memang karena tadinya kan pemeriksaan sertifikat vaksinasi melalui Peduli Lindungi ini kan ada 5 parameter. Yang pertama nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, tanggal vaksin, jenis vaksin ya, dan satu lagi adalah nomor HP. Tapi kemudian kan nomor HP ini kita kurangi ya, karena kemudian masyarakat itu ternyata sulit juga kalau satu HP satu untuk bisa login ke dalam Peduli Lindungi ya. Nah, sehingga fitur untuk HP tadi dihilangkan. Nah, kalau kita lihat data-data pejabat publik itu rata-rata bisa diakses oleh masyarakat dan otomatis mereka bisa kemudian masuk ke Peduli Lindungi dan membuka. Nah, tentunya ini yang kita sebut sebagai penyalahgunaan ya data seseorang ya, karena kita tahu bahwa bukan salah Peduli Lindunginya, tapi kemudian orang yang memiliki data orang lain kemudian membuka. Tapi kembali lagi bahwa barcode yang dulu dikatakan ini bisa kemudian menimbulkan data tadi bisa sebarluaskan, disalahgunakan, ini sebenarnya hanya menggunakan suatu aplikasi tertentu ya untuk kemudian bisa membuka data tersebut. Yang kedua, kita juga tadi sesuai dengan PP 71 2019 tentunya Kementerian Kesehatan adalah wali data yang bertanggung jawab terhadap pemanfaat data tersebut. Dan tentunya kita tahu tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, kita juga sepakat untuk menggunakan Satu Data Indonesia ya. Jadi artinya data di aplikasi Peduli Lindungi ini sudah tergabung di dalam Pusat Satu Data Indonesia yang dikelola oleh tentunya Kominfo. Di sisi lain juga Kominfo ini sebagai regulator dan menyiapkan infrastruktur untuk pusat data nasional serta tentunya pemberian sanksi kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran ini yang kita kerjasamakan, termasuk juga tadi pada BSSN ya yang berwenang untuk bertanggung jawab dalam hal keamanan cyber untuk memastikan bahwa perlindungan data yang ada di dalam pusat data nasional yang artinya ini juga merupakan data yang ada di Peduli Lindungi itu betul-betul terlindungi melalui mekanisme yang ada tadi.
Jadi artinya memang sebelumnya sudah di apa dikoordinasikan dengan lembaga terkait begitu ya Bu untuk perlindungan data. Nah Pak Pratama, apakah ini adalah hal yang umum Pak untuk mengintegrasikan aplikasi satu ke aplikasi yang lainnya karena mengingat ada data yang tersimpan di dalam sana? Ya umum banget Mbak. Contohnya misalkan Dukcapil gitu. Dukcapil itu sudah terkoneksi dengan beberapa ribu institusi saat ini gitu, sekitar berapa ya, 2000-an lebih gitu, dan terus bertambah gitu. Artinya untuk melakukan verifikasi masyarakat itu nantinya nggak perlu lagi tuh fotokopi KTP gitu, apa diminta scan KTP-nya begitu, karena dengan biometrik kita dengan fingerprint gitu langsung ketahuan oh ini orangnya yang benar gitu. Nah itu data itu didapatkan dari koneksi API dari Dukcapil gitu. Walaupun ada beberapa bank yang masih ngeyel gitu, udah tahu bisa connect ke Dukcapil gitu, sudah bisa memanfaatkan fasilitas itu, tapi masih aja minta fotokopi KTP gitu. Sama seperti contohnya misalnya BKKBN gitu. Kan kemarin lagi rame tuh suruh BKKBN tuh, ya kan? Kita disuruh ngisi di tiap rumah gitu. Diminta fotokopi NIK apa KTP sama fotokopi KK. Kebayang nggak? Fotokopi KTP sama fotokopi KK itu kalau misalkan diambil sama orang yang apa namanya tidak bertanggung jawab gitu, data kita. Sedangkan yang ngumpulin itu kan ibu-ibu PKK tuh di kelurahan tuh. Kita nggak tahu bagaimana cara ibu-ibu itu, cara orang-orang itu untuk menyimpan data kita gitu. Kita tidak tahu mereka ngerti nggak bagaimana mengamankan data pribadi masyarakat yang termasuk data rahasia gitu. Ya kan? Nah itu kesadaran itu yang sekarang ini masih kurang gitu, sehingga akhirnya kemana-mana kita akhirnya diminta fotokopi KTP, diminta fotokopi KK, diminta apa namanya nulisin nomor handphone gitu. Bahkan kalau kita belanja aja kita sudah gesek pakai kartu gitu. Mereka nanti udah pakai edisi, dia minta digesek lagi ke sistem keyboardnya dia gitu untuk datanya dia. Belum nggak boleh itu. Nah, kesadaran terhadap data pribadi ini gitu yang tidak ada akhirnya bisa mengakibatkan kebocoran di mana-mana. Kebayang nggak kemarin Tokopedia gitu. Ada 91 juta nomor handphone yang bocor gitu. Terus kalau udah bocor gimana? Ya nggak bisa ngapa-ngapain masyarakat, sudah bocor, nggak bisa kita minta data saya tolong jangan dibocorkan tuh nggak bisa gitu. Ya kan? Nah, ini masalah kita di Indonesia. Nah, tadi saya sempat membahas masalah data Bu Nadia gitu. Ini perlu dipikirkan oleh Kementerian Kesehatan. Gini, kalau kita vaksin gitu, kita akan datang ke tempat vaksinator. Penyelenggaranya itu bisa puskesmas, rumah sakit, perusahaan, polisi, TNI, dan lain-lain begitu. Kita datang, kemudian kita ngisi data, nama, kemudian alamat, nomor NIK, kadang-kadang memberikan fotokopi KTP, dan memberikan nomor handphone supaya bisa dikontak, supaya bisa dikasih kirimin SMS gitu. Nah, oke, kemudian data itu akhirnya dimasukkan ke aplikasi Peduli Lindungi. Aman tuh, data digital ya kan, udah masuk. Nah, kemudian data fisiknya dikemanakan? Ini yang jadi problem besar sebenarnya saat ini. Data fisik masyarakat yang ketika datang vaksinasi itu, siapa yang bertanggung jawab untuk menyimpan? Bagaimana perlakuan terhadap data itu? Gitu. Apakah dimusnahkan? Apakah disimpan dalam satu tempat begitu? Ataukah setelah itu terserah mau dikiloin, mau diapain juga terserah begitu? Nah, ini masalah yang menurut saya akan jadi masalah besar. Kenapa? Karena nanti tahun 2024 gitu. Data ini adalah data yang paling dicari orang-orang yang berkecimpung di politik gitu. Karena ada by name by address gitu. Ada alamat, ada nomor handphone, ada nama dan berikutnya gitu. Nah, ini yang sebenarnya penting kita cari pemecahan masalahnya gitu. Selama ini data-data itu dikemanakan? Ada jutaan data ini dikemanakan setelah data-data tersebut dimasukkan menggunakan pikir ke aplikasi Peduli Lindungi. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang melindungi? Siapa yang melindungi data masyarakat tersebut? Itu yang lebih menurut saya krusial gitu. Kalau kemarin sempat rame-rame, oh kita nyetak sertifikat vaksin gitu di percetakan ya kan? Nah itu paling cuma berapa sih 1, 2, 1000 gitu. Ini nanti datanya ada ratusan juta nih gitu. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang nyimpen gitu. Karena kalau data itu bocor, akibatnya apa? Akibatnya masyarakat lagi yang nanti dirugikan. Diteror pakai spam, kita terima SMS tiap hari, ditelepon tiap hari, tawar di kartu kredit dan lain-lain, dan nanti kita bisa jadi objek politik gitu. Nah, ini menurut saya hal yang perlu dipikirkan oleh Kementerian Kesehatan, oleh Kominfo, gitu, oleh BSSN, bagaimana mengelola data-data yang sudah terlanjur ada ini gitu. Itu sih menurut saya sih Mbak Rizka PR kita gitu.
gitu. Bu Nadia boleh ditanggapi, Bu? Ya, jadi memang sebenarnya kan kita dalam langkah vaksinasi ini kan sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk kemudian menggunakan teknologi supaya mempercepat. Tapi memang tadi seperti Pak Pratama sampaikan, ini kebiasaan orang Indonesia ini masih belum yakin ya Pak Pratama ya. Iya, betul. Masih rasanya kalau manual itu merasa lebih aman, sebenarnya aman dari sisi si pemakainya ya, walaupun sebenarnya kan data untuk vaksinasi dengan menggunakan Piker itu sudah terkoneksi juga dengan Dukcapil, sudah juga kita lakukan input secara digital ya, artinya tidak perlu lagi meminta KTP, kartu keluarga, apalagi ya kepada calon-calon vaksinator. Tapi selama ini memang dokumen-dokumen tersebut adalah sama seperti kita memperlakukan seperti dokumen untuk status pasien ya, karena vaksinasi ini kan juga merupakan salah satu data-data yang terkait dengan tindakan-tindakan ataupun dalam hal kaitannya layanan kesehatan. Jadi walaupun ini adalah bukan bagian dari rekam medis ya, karena memang kita sebenarnya yang kita sebut sebagai data itu adalah data yang kita lindungi di dalam platform digital tadi. Tetapi kalau data ini kemudian diminta oleh pihak yang berwenang, artinya oleh kesehatan, baik itu di rumah sakit ataupun puskesmas yang melaksanakan vaksinasi, ini tentunya menjadi tanggung jawab daripada vaskes tersebut, dan data daripada klien atau pasien yang di vaskes itu juga sudah ada aturannya untuk penyimpanannya. Jadi selama ini ya kita tentunya berharap bahwa data tersebut dilakukan penyimpanan dengan baik, setidaknya ya sebagian besar kalau memang sudah tidak digunakan lagi akan dibakar sih sebenarnya, Pak Pratama. Ya, tapi kalau nggak ada instruksi dari pusat, nggak akan ada itu, Bu. Nggak akan dilakukan, Bu, gitu. Karena kita tahu bahwa vaksinator itu itu kan yang nyimpen itu kan relawan-relawan kadang-kadang gitu ya kan, diminta tolong ini untuk nyimpen datanya, nyatetin di depan administrasi. Saya juga melakukan itu, dan saya juga dimintain KTP untuk itu gitu. Akhirnya ya sudahlah, terpaksa kita kasih lah gitu, walaupun kita mati-mati hati-hati ya ini nyimpen KTP-nya ya gitu. Tapi kan tidak semua orang ngomong seperti itu gitu ya kan. Nah, ini kan sebenarnya kepedulian kita terhadap data masyarakat. Karena apa? Karena ketika data itu tersebar kemana-mana, yang dirugikan adalah masyarakat. Dan data pribadi itu bukan hanya data digital gitu. Di rancangan undang-undang perlindungan data pribadi termasuk juga data fisik, itu data yang perlu kita amankan begitu. Nah, mungkin sarannya ya gitu, mungkin dibuat protap atau petunjuk teknis atau apalah gitu untuk perlakuan data pribadi setelah vaksin gitu, sehingga semua vaksinator itu mereka mengerti, oh ya ternyata setelah dimasukkan ke Piker, data ini sudah dimusnahkan karena sudah tidak ada gunanya lagi gitu. Nah, kalau ada data yang bocor, kan ketahuan tuh bocornya dari mana tuh, baru kita kasih sanksi kepada si vaksinator ini gitu, atau institusi yang melakukan vaksinasi ini gitu, bahwa ternyata ada kebocoran di tempatnya mereka gitu. Karena pasti dicari-cari Bu Nadia nanti ini data ini gitu. Jadi walaupun kita ada pendaftaran, oke, ini XL pendaftaran online gitu, ya kita daftar online gitu, ini daftar online, tapi begitu datang disuruh nyatet itu, dikasih form gitu, disuruh nyatet gitu, tetap disuruh nyatet gitu loh, ya kan. Nah, ini anehnya di situ gitu. Nah, data-data yang dicatat secara fisik itulah yang sebenarnya juga perlu kita amankan selain data-data digital. Gitu Bu Nadia kalau menurut saya gitu. Nah, Pak Pratama, mungkin bisa disebutkan saja secara spesifik, Pak, karena ini aplikasi Peduli Lindungi sudah terintegrasi dengan beberapa platform digital. Menurut Pak Pratama, ini Pak, apa yang harus diperbaiki dan juga dipertimbangkan? Apa misalnya ini kan sudah terintegrasi dengan beberapa platform digital, kayak misalnya tadi Gojek, Grab gitu. Apakah bisa ini melibatkan konsumen, datanya ini ingin diintegrasikan atau tidak gitu. Apakah sebetulnya bisa dibuat pilihan seperti itu? Jadi tidak otomatis terintegrasi gitu. Karena kan kita tahu beberapa hal ada yang bisa kita bisa allow atau nggak otomatis masuk gitu. Bisa kita filter terlebih dahulu.
Ya kalau itu kan option aja Mbak, pilihan aja gitu. Kalau kita tidak mau menggunakan aplikasi lain ya nggak usah menggunakan dari aplikasi lain. Sebenarnya simpelnya kayak gitu sih gitu. Karena kan aplikasi ini kan embedded gitu. Jadi contohnya saya udah pakai nih di Tokopedia gitu. Sejak tanggal 1 Oktober langsung saya coba karena kan dikasih tahu awal Oktober gitu ya. Awal Oktober nanti akan bisa gitu. Pas tanggal 1 Oktober langsung saya coba dan memang sudah ada Peduli Lindungi beta di Tokopedia gitu. Kemudian saya coba cari barcode di internet. Kemudian saya dapat salah satu mall gitu, saya scan gitu. Ya emang bisa gitu, terkoneksi gitu. Nama kita juga masuk, data kita bisa kita ambil dari Peduli Lindungi gitu. Jadi memang proses itunya sih lancar ya, proses ambil datanya, request datanya sih lancar gitu. Dan penggunaannya karena memang aplikasi itu aplikasi yang biasa kita gunakan gitu, tidak sering hang gitu, jadi ya lancar-lancar saja gitu. Tapi kalau misalkan masyarakat tidak mau menggunakan itu, ya itu option pilihan gitu. Mau menggunakan aplikasi Peduli Lindungi juga silahkan gitu. Nah memang wajibnya gitu, wajibnya ya gitu. Ini kan aplikasi utamanya itu kan aplikasi Peduli Lindungi. Iya. Penggunaan 15 aplikasi dan mungkin nanti akan bertambah gitu, itu kan hanya mempermudah akses kepada data yang ada di server aplikasi Peduli Lindungi. Harusnya gitu. Aplikasi intinya itu harusnya lebih bagus gitu. Harusnya bisa digunakan lebih bagus karena apa? Karena tidak ada fitur-fitur lain yang nantinya memberatkan. Kalau ini kan kebalik. Kalau pakai aplikasi Peduli Lindungi malah berat gitu. Kalau pakai aplikasi lain malah enteng gitu. Ini kan kebalik. Aplikasi Jadi lain kebalik gitu. ya Pak. Iya, jadi kebalik. Aplikasi lain itu fitur-fiturnya lebih banyak lagi gitu untuk e-commerce dan lain-lain gitu. Nah isinya karena nggak cuma itu aja. Makanya ini pelajaran buat pemerintah bahwa ketika kita membuat suatu sistem atau aplikasi harus dipikirkan dengan benar gitu. Harus kita tes dengan benar gitu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang kemarin dikeluhkan masyarakat gitu. Ini kan aplikasi Peduli Lindungi ini nggak pernah dilakukan stress test gitu. Yang dicoba misalkan 10 juta orang sekaligus mengakses dalam waktu bersamaan gitu. Nggak pernah gitu. Jadi dianggapnya aplikasi bagus, tampilannya bagus, sudah oke gitu. Apalagi kemarin juga ditemukan gitu beberapa temuan ternyata aplikasi Peduli Lindungi ini mengirimkan beberapa data walaupun bukan data masyarakat ya, data device yang connect, data kapan dia connect gitu, data sistem operasi yang digunakan dan lain-lain ke salah satu server di Singapura gitu, ya kan? Nah ini kan sebenarnya juga, waduh, ini kan pemerintah agak kecolongan juga, kok bisa gitu aplikasi ini gitu yang harusnya cuma bisa digunakan di Indonesia, disimpan di Indonesia, kok bisa dilempar ke server yang ada di luar begitu. Nah ini kan nggak boleh harusnya itu terjadi gitu. Oleh karena itu walaupun gitu Bu Nadia ini udah dengan baik hati gitu membantu mengkonekkan Peduli Lindungi ini ke 15 aplikasi sampai saat ini, aplikasi intinya juga harus perbaiki menurut saya gitu. Jangan hanya digunakan untuk input data doang gitu. Kalau cuma input data doang ya itu orang biasa aja bisa bikinnya gitu. Nah, oleh karena itu ya menurut saya perlulah dilakukan perbaikan. Dan yang penting lagi adalah Mbak Rizka gitu, bukan saat pengkoneksian data aplikasi Peduli Lindungi ke 15 aplikasi ini. Tapi berikutnya harus ada menurut saya assessment secara rutin gitu. Entah 3 bulan sekali, entah 6 bulan sekali begitu, atau kalau bagusnya sih sebulan sekali gitu, untuk melihat ada celah nggak ketika ada pertukaran data nih antara Peduli Lindungi dengan 15 aplikasi ini, ada celah nggak di sana gitu, ada yang bisa kira-kira dimanfaatkan sama orang nggak gitu. Contohnya gini, Dukcapil itu kan dia memberikan data EKTP gitu. Nah data EKTP itu ketika di request oleh misalkan institusi A gitu, misalkan bank A gitu, dia dikasih batas gitu per menit gitu, itu hitung-hitungannya tidak bisa lebih dari 20 request gitu misalkan, ya kan, sehingga dalam 1 menit itu dianggap bank itu akan melayani sekitar 20 orang dalam 1 menit gitu, atau misalnya 30 orang, itu tergantung perjanjian gitu. Selain itu nggak akan bisa diberikan data KTP itu nggak akan bisa diberikan, akan di stop dulu gitu, karena takutnya data itu disedot terus sampai habis gitu, ya kan.
Di Peduli Lindungi dilakukan juga apa enggak pembatasan itu? Dibatasi enggak per menit kira-kira berapa request yang diperbolehkan untuk platform-platform ini? Gitu. Jangan sampai misalkan ada request 1 juta data dalam 1 menit gitu. Ya memang Mungkin ya, memang boleh agak langsung ini ditanggapi. ngitungnya agak susah nih Mbak Rizka. Kenapa? Karena kan ini aplikasi yang digunakan oleh seluruh masyarakat yang mau ngakses fasilitas publik gitu, ya kan? Bisa aja karena misalnya pengguna Tokopedia nih ada 90 juta orang gitu. Bisa aja misalnya 2 juta orang mengakses sekaligus gitu. Artinya kan itu harus diberikan aksesnya sama servernya Peduli Lindungi gitu, ya kan? Nah, ketika diberikan akses secara misalnya unlimited gitu, nah itu perlu dites, perlu dicek benar apakah itu data itu benar-benar di-request oleh masyarakat atau di-request oleh si platformnya ini gitu. Karena kalau yang request di platformnya ini selesai sudah data kita diambil semua sama mereka gitu loh. Nah, apakah sudah dilakukan ini Bu terkait Iya. pernyataan dari Pak Pratama? Iya, saya rasa ini sudah dipikirkan ya oleh unit yang terkait hal seperti ini. Hanya mungkin kita masih butuh proses ya untuk kemudian memastikan tadi kita bisa mengakses platform-platform yang kita lakukan kerjasama tadi. Ya, kalau masyarakat kita cuma bisa menerima apa yang dinyatakan oleh pemerintah sih Mbak gitu, Mbak Rizka gitu. Sehingga ya udah menurut saya kita percaya aja dulu lah gitu kepada pemerintah, kita memberikan saran gitu. Semoga itu bisa dilakukan dengan maksimal gitu ya. Semoga tidak kayak kasus EHEC kemarin gitu. Itu kasus EHEC itu luar biasa itu mempermalukan kita semua di Indonesia gitu, bukan hanya pemerintah gitu, kita sebagai warga negara juga agak malu juga gitu, data yang harusnya kita lindungi ternyata bocor kemana-mana gitu. Ya. Mungkin saya ingin membahas yang tadi ya Pak terkait aplikasi Peduli Lindungi ini. Kalau tadi kita sudah bicara keamanan data dan sebagainya, tadi juga sudah dibahas kilas bahwa nantinya Peduli Lindungi ini akan ada digital payment, ya bisa menjadi salah satu pilihan untuk digital payment. Nah, apakah nantinya aplikasi ini akan menjadi aplikasi komersil, Ibu? Bu Nadia, silahkan dijawab. Ya, kalau Peduli Lindungi maksudnya saya rasa memang ada pemikiran, tapi sampai saat ini sebenarnya fokus kita untuk Peduli Lindungi ini adalah bagaimana kita hidup berdampingan ya dengan COVID-19, dan kita ingat kembali bahwa aplikasi ini tujuannya adalah untuk bagaimana layanan masyarakat khususnya untuk pengendalian pandemi ini kita bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi ini, karena tadi digital tracing, kemudian juga telemedicine dan juga pemeriksaan laboratorium, bahkan terkait juga untuk pelaku perjalanan ya baik luar negeri dalam negeri ini juga bisa menggunakan sistem seperti ini, dan artinya memang vaksinasi ini salah satu yang kita integrasikan ya di dalam Peduli Lindungi ini. Nah, mungkin dari Kementerian Kesehatan terkait tadi ya masukan juga dari Pak Pratama tadi hasil diskusi kita. Mungkin adakah yang lagi dirancang dari Kementerian Kesehatan Bu terkait pemaksimalan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini? Apakah ada rencana seperti apa agar harapan ke depannya sih nantinya aplikasi Peduli Lindungi ini apakah bisa menjamin 100% data masyarakat aman, ataukah pemerintah akan melakukan hal apa untuk membuat masyarakat ini merasa secure gitu untuk mengakses aplikasi Peduli Lindungi ini? Ya, yang pertama adalah pemerintah artinya dalam hal ini Kementerian Kesehatan bersama Kominfo ya, terus bersama juga BSSN berupaya untuk dan memastikan bahwa sebenarnya data-data yang ada yang kita gunakan di Peduli Lindungi maupun dengan data-data lain yang terintegrasi ini pada level yang aman ya. Jadi jangan sampai kemudian memang isu kebocoran data ini kan sangat sulit ya, hacker-hacker itu juga banyak sekali ya Pak Pratama ya. Jadi memang kita harus
terus-menerus berhati-hati dan mengupgrade sebenarnya berbagai proteksi-proteksinya. Saya sebenarnya bukan Pak ahlinya nih, ahlinya Pak Pratama nih, Mbak Rizka ya. Jadi saya akan sama juga menyerahkan kepada ahli-ahli teknologi informasi kita untuk bagaimana mendesain dan berkolaborasi untuk perlindungan data ini. Nah, tentunya kalau kita berbicara mengenai ke depan Peduli Lindungi ini akan seperti apa, dia akan menjadi platform yang tadi lebih banyak sebenarnya untuk bagaimana kita ke depannya ini ya untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Jadi bagaimana untuk memastikan kita aman di dalam melakukan aktivitas di tempat-tempat publik dan mencegah ya, terutama misalnya kalau orang terdeteksi dia adalah positif COVID tapi dia masih berada di tempat-tempat publik. Nah, ini kan akan dengan lebih mudah kita bisa memisahkan ataupun mengambil tindakan kepada orang tersebut. Kalau sebelumnya kita nggak punya data kan sama sekali ya, artinya dia bisa divaksin, tapi kita tahu orang yang divaksin itu masih sangat mungkin untuk tertular. Jadi dan menjadi positif walaupun dia tanpa gejala. Nah, ini kan tentunya kalau dia berada di tempat-tempat publik ini akan sangat membahayakan ya orang-orang di sekitarnya. Nah, dengan adanya Peduli Lindungi ini dengan mudah kita sendiri bisa mencek apakah posisi saya saat ini aman untuk saya melakukan aktivitas di tempat publik. Saya kalau mau akan melakukan perjalanan keluar kota, kalau beli tiket sekarang aman nggak? Karena status saya yang mungkin belum hijau ataupun mungkin status saya justru merah atau hitam. Nah, ini kemudian bisa menjadi reminder untuk kita sendiri bahwa saya belum aman ini untuk melakukan aktivitas di tempat publik. Saya belum aman untuk masuk ke kantor untuk bekerja. Nah, jadi hal-hal ini sebenarnya yang kita harapkan ya untuk ke depan fitur penggunaan Peduli Lindungi ini lebih banyak pada aspek kesehatan, termasuk nanti mendorong seseorang itu untuk kemudian bisa terkoneksi dengan layanan telemedicine. Bagaimana kemudian nanti dengan aplikasi ini bisa seseorang melakukan atau mengakses layanan telemedicine, selain itu juga bisa mengakses pengobatan-pengobatan terkait COVID ya tentunya melalui layanan ini. Jadi memang Peduli Lindungi ini didesain untuk bagaimana kita mengatasi pandemi COVID-19 ataupun hidup berdampingan dengan COVID-19 ke depannya. Kalau harapan dari Pak Pratama, Pak, apa harapan dari Bapak yang bisa dilakukan pemerintah gitu terkait aplikasi Peduli Lindungi ini yang sudah terintegrasi dengan platform digital dari kacamata cyber, Pak? Ya, yang pertama adalah yang pasti security gitu. Aplikasi sebagus apapun kalau security yang nggak bagus ya pasti akan jadi nggak bagus, berantakan, akan merugikan banyak orang begitu. Oleh karena itu harus benar-benar dicek masalah security-nya gitu. Kemudian yang kedua, ini saya mengapresiasi pemerintah gitu dengan mengkoneksikan Peduli Lindungi dengan 15 aplikasi yang nanti mungkin akan bertambah begitu. Tapi ada satu sebenarnya PR besar kita gitu, selain tadi data fisik gitu. Adalah ada 11% masyarakat Indonesia gitu yang mereka tidak memiliki smartphone. Artinya smartphone bukan prioritas mereka gitu. Artinya apa? Ketika mereka tidak memiliki smartphone, mereka tidak punya akses terhadap aplikasi Peduli Lindungi, tidak punya akses terhadap vaksin yang ada di server aplikasi Peduli Lindungi, baik di aplikasi Peduli Lindungi yang original ataupun ke 15 aplikasi yang dikonekkan ke Peduli Lindungi, karena semua aplikasi itu membutuhkan smartphone, baik Android maupun iOS gitu ya. 11% ini jumlah yang sangat besar sekali. Gitu. Oleh karena itu perlu kita pikirkan. Kemarin saya tidak puas nih mau kata-katanya dari Kemenkes gitu. Ya kita beli tiket kan juga nggak perlu pakai smartphone. Bukan itu masalahnya gitu. Tapi orang-orang misalkan saya punya nih kakek gitu, yang dia emang nggak mau pakai smartphone, nggak bisa pakai smartphone gitu. Tapi dia pengen nemenin cucunya ke mall gitu, nggak bisa masuk itu, gitu ya kan? Atau misalkan ada mbak yang mau belanja nanti pasar akan ada aplikasi. Butuh aplikasi Peduli Lindungi juga gitu untuk belanja masuk pasar butuh scan QR code. Itu harus dipikirkan bagaimana kita bisa memfasilitasi 11% masyarakat Indonesia yang smartphone itu bukan prioritas mereka gitu. Kan kita harus adil kan, masyarakat Indonesia itu kan bukan hanya yang punya smartphone tapi juga yang tidak punya smartphone. Fasilitas publik itu kan bukan hanya haknya orang yang punya smartphone. Tapi orang yang tidak punya smartphone juga punya hak untuk mengakses ke sana. Oleh karena itu perlu dipikirkan mekanisme bagaimana supaya
masyarakat ini, 11% masyarakat Indonesia ini bisa tetap mengakses fasilitas publik tanpa memiliki smartphone gitu. Nah, kemarin saya sudah saja sebenarnya gitu. Jadi dibuat aplikasi khusus gitu yang terkoneksi dengan server Peduli Lindungi, kan sama sebenarnya dengan aplikasi Gojek, dengan Tokopedia dan lain-lain begitu, yang dia fungsinya melakukan scan QR code sertifikat vaksin gitu. Jadi masyarakat bisa bawa print-printan sertifikat vaksin, itu bawa ke sana, kemudian di-scan oleh si petugas yang ada di mall atau di stasiun atau di bandara begitu, yang itu langsung terkoneksi ke servernya aplikasi Peduli Lindungi gitu. Nah, itu menurut saya itu perlu dilakukan. Supaya apa? Supaya masyarakat kita ini semuanya, baik yang memiliki smartphone atau tidak memiliki smartphone, itu juga bisa mengakses fasilitas publik kalau mereka sudah melakukan vaksinasi. Karena saya juga termasuk pendukung berat vaksinasi ini gitu. Karena kalau kita di dalam suatu tempat sudah sama-sama tervaksinasi gitu, rasanya aman, kita enak gitu. Cuma kalau ada suatu tempat yang dia nggak ada QR code-nya, kita malah ragu. Aduh, ini nggak ada QR code-nya nih, jangan-jangan nanti orang masuk terlalu bebas gitu. Kita jadi malah agak takut sekarang gitu. Nah, oleh karena itu perlu kita fasilitasi semua masyarakat kita dari semua lapisan gitu untuk bisa memanfaatkan fasilitas publik yang memang aman gitu, walaupun mereka tidak memiliki smartphone. Gitu sih Mbak Rizka. Baik, terima kasih banyak Pak Pratama. Ini sudah kayaknya sarannya lumayan banyak lah, lumayan dalam gitu. Sampai ke masyarakat yang tidak punya smartphone. Ya, betul. Baik, terima kasih banyak Pak Pratama dan juga Bu Nadia. Sudah ini kita sudah di penghujung diskusi, tidak terasa ya. Ini lumayan menarik pembahasannya. Tadi sudah kita saksikan bahwa aplikasi Peduli Lindungi yang terintegrasi ini tentunya harus dievaluasi lagi apa saja yang bisa diperbaiki terkait keamanan data masyarakat. Tentunya jangan sampai tadi Pak Pratama menyebutkan jangan sampai terjadi kebocoran data seperti kasus e-hack kemarin begitu ya Pak. Dan tentunya harus dipikirkan juga bagaimana masyarakat yang tidak bisa memiliki smartphone karena kita mengakses aplikasi Peduli Lindungi tentunya menggunakan smartphone, nggak bisa nih handphone jadul mungkin kita menyebutnya tidak bisa mengakses, atau bahkan ibu-ibu tadi ya disebutkan nanti ke pasar kesulitan nggak bisa masuk gara-gara nggak bisa scan Peduli Lindunginya gitu. Itu mungkin harus dipikirkan lagi oleh pemerintah bagaimana solusi terbaik agar semua masyarakat bisa aman ke semua tempat fasilitas publik begitu ya Bapak dan Ibu. Mungkin Mbak Rizka boleh saya sedikit merespon ya. Jadi betul sekali ya yang disampaikan oleh Pak Pratama tadi. Jadi salah satunya yang sedang kita pikirkan adalah bagaimana misalnya untuk pembelajaran tatap muka ya. Untuk pembelajaran tatap muka ini kan anak-anak memang tidak boleh bawa handphone ya Pak Pratama ya. Jadi sementara itu kan kita memerlukan sebenarnya aplikasi Peduli Lindungi untuk memastikan siapa saja yang masuk pada hari itu, kontak dengan siapa saja, dan nanti kalau misalnya ada kasus positif dengan mudah kita melakukan digital tracing-nya. Nah, ini sedang lagi diupayakan bagaimana mungkin nanti seorang guru itu dengan HP yang dimilikinya ya, nanti tinggal men-scan barcode daripada anak-anaknya yang mungkin nanti juga akan terlink dengan data yang ada di Peduli Lindungi. Jadi ini juga salah satu yang sedang kita coba untuk lakukan. Bahkan misalnya untuk di pusat perbelanjaan nanti mungkin justru pusat perbelanjaan itu akan menyediakan kali seperti layar ya Pak Pratama, di mana seseorang itu tinggal memasukkan data dia di situ, nanti dia langsung terkeluar sendiri, misalnya Anda check-in, Anda bisa masuk statusnya ini. Jadi apakah udah vaksin atau belum gitu ya, juga. Betul. Jadi ya, sama seperti tampilan di aplikasi Peduli Lindungi. Kalau sekarang kan kita yang harus scan barcode kita ya Pak Pratama ya, kemudian masuk ke dalam Peduli Lindungi. Nah, ke depan juga yang sedang kita bangun bagaimana kita hanya memasukkan NIK kita saja, misalnya karena kita kan pasti tahu nanti datanya keluar langsung muncul seperti tampilan di Peduli Lindungi bahwa Anda memang bisa melakukan aktivitas di tempat publik seperti warna hijau. Jadi ya saya rasa teknologi informasi itu luar biasa ya Pak Pratama. Atau pakai biometrik Bu. Ya, jadi terkoneksi dengan Dukcapil, pakai kamera, jadi masuknya langsung scan kamera kita langsung
bisa terkoneksi ke data Peduli Nah. Lindungi gitu. Nah, Wah, itu itu jadi lebih keren banyak. lagi gitu. Ya, jadi itu banyak sekali. Jadi nggak bisa sebenarnya. bohong. Kalau sekarang bisa bohong nih, kita pinjam HP tetangga bisa nih kita nih scan. Oh, ternyata handphonenya tetangga yang dipakai gitu. Atau Yang kartu dia udah vaksinnya vaksin. juga. Iya, karena kan apa namanya verifikasinya hanya menggunakan handphone gitu. Iya, Tapi kalau pakai betul. biometrik kan nggak bisa bohong tuh, ya kan? Iya. Pasang kamera depan gitu. Betul. Karena sekarang Dukcapil itu sudah bisa face recognition-nya udah oke, udah bagus gitu. Nah itu apa namanya, mall harus beli kamera yang bisa melakukan apa kamera Biometrik nggak ya. mahal-mahal gitu. Iya, begitu masuk scan spread langsung ketahuan. Oh ya hijau masuk gitu. Itu lebih enak lagi tuh. Iya. Jadi sangat mungkin perkembangan teknologi dengan orang-orang yang luar biasa seperti Pak Pratama ini yang terus nanti akan kita desain untuk bisa selain tadi perlindungan data yang Pak Pratama yang menjadi penting. Betul Bu. Demikian, Mbak Rizka. Nah, kita berharap nantinya akan lebih mudah lah akses untuk masyarakat ini, tidak perlu scan gitu-gitu, bisa tadi seperti saran yang diberikan oleh Pak Pratama menggunakan biometrik begitu ya Pak. Jadi nggak perlu repot lagi nih Ya. masyarakat. Baik, terima kasih banyak Pak Pratama dan juga Bu Nadia telah hadir di diskusi kita pada siang sampai dengan sore hari ini. Sangat seru ya diskusinya ini, nggak terasa udah mau berakhir. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa diskusi lagi ya Bapak dan Ibu. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman yang juga menyaksikan melalui YouTube channel Infobank TV. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang menyaksikan kami di YouTube channel Infobank TV. Saya Rizka Filana, sampai bertemu di Infobank Talk berikutnya. Terima kasih Bu Nadia, terima kasih. Terima kasih Pak Pratama.